banget karena masih newbie juga waktu itu, belajar setahun kan cuan terus, jadi ego, berasa pinter gitu. Biasanya pas saham tuh gampang banget ya, enak banget ya, terus diinjek duit terus sama suami gitu. Tambah dong, yeah, minta duit dong, tambah, iya, gitu sampai 2008 dia bingung, duitnya gimana? Nah itu aku belajar banyak, jadi kesalahan terbesarku di situ, aku rugi banyak waktu itu, tapi kemudian setelah belajar, aku justru mendapatkan pelajaran terbesar 2008, jadi kayak itu sekolah sahamku yang pertama gitu, jadi ruginya banyak deh, banyak banget waktu itu. Terus kemudian sebenarnya kesalahan yang berikutnya banyak ya, karena kan aku dididik di 2007 tuh dididik sama si market, didik cuan terus, jadi kayak anak dimanjain gitu. Ya. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan berikutnya adalah kesalahan-kesalahan kecil-kecil ya. Jadi kesalahan kecil-kecil itu kayak dulu aku 2008 yang aku pelajarin itu sebenarnya adalah lebih banyak belajar ke psikologi trading. Baru kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai belajar memahami cycle. Ternyata aku mikir dulu kan aku selfish ya, selfish itu artinya suka ngeyel gini, wah yang bagus tuh swing trading, aku bilang buy and hold itu jelek gitu, jadi aku udah kasih cap dulu gitu, buy and hold itu jelek gitu, saham gorengan itu ya memang kalau gorengan ya jelek ya, ya. Maksud aku, maaf salah ngomong, dulu salah ngomong, maksud aku saham small caps, second liner itu jelek gitu. Jadi dulu aku punya mental block, pokoknya harus blue chip, pokoknya harus ini. Tapi setelah aku belajar seiring berjalannya waktu, kok kalau udah lewat 2008, kan 2008 waktu itu banyak yang naik-naik cepet tuh si blue chip gitu loh pas reversal, sama kayak Maret kemarin kan. Nah, setelah seiring berjalannya waktu 2009, 2010 aku mikir, kok blue chipnya jalannya lambat bener, kenapa aku selalu kalah sama si saham yang ini sama ini sama ini, kenapa kok ini sahamnya bisa naik sampai puluhan sampai ratusan persen gitu. Akhirnya tahun 2012 aku tuh sempat tracking back saham-saham yang naik kenceng banget itu, aku track ke belakang, terus aku coba cari ya ini kalau masih ada. Waktu itu aku track saham Akasha Wira International, ADES. Saham ini kan nggak terlalu liquid juga ya, tapi ada satu momen saham itu naik terus. Aku track ke belakang, akhirnya aku nemu ini. Jadi seiring dengan berjalannya waktu tuh terus mempertajam ini. Nah, bayangin kalau aku waktu itu ngeyel dengan swing doang. Aku nggak akan nemu ini. Bentar ya, masih blur. Nah, ini aku track back. Ini saham ADES. Ini salah satunya. Sebenarnya aku udah nge-track dari tahun 2012. Ini 2013, ini salah satu yang aku track juga. Saham-saham yang naik kenceng, ternyata dia akan sideways dulu dengan ada akumulasi volume yang tinggi. Akhirnya aku coba buktikan di sini. Ini saham super aku yang pertama. Setelah aku lihat, oh ternyata tuh kayak gitu. Aku coba simpulin, ini volume transaksi naik. Terus kemudian ketika dia breakout dengan volume tinggi, aku beli. Nah, aku simpan. Nah, yang kesalahanku adalah waktu itu, terus aku jadi jatuh cinta pada saham ini, gitu. Nah, bodohnya saya waktu itu adalah, saya nggak sadar bahwa ini tuh sementara, gitu. Ini sementara. Jadi kita mesti bedakan teknikal dan fundamental. Waktu itu si fundamentalnya ADES ini masih struggling juga, cuman karena ini ada sentimen positif waktu itu banjir, terus katanya orang-orang banyak beli minuman botol atau apalah. Jadi cuman saya ngelihat ini juga udah naik sebelum banjir kok. Nah, aku coba ikutin aja. Aku hold, aku ikutin. Ternyata benar dia naik tinggi nih. Ini jadi saham super aku yang pertama waktu itu sampai naik 96%. Nah, kesalahanku adalah waktu itu aku mikir dia bakalan bagus terus. Jadi aku mix antara trading dengan investing. Aku pikir, wah ini bisa nih di hold lama nih, bisa nih trennya bagus. Nah, ternyata enggak. Dan ketika dia turun ya aku jual. Untungnya posisi masih untung juga gitu. Nah, setelah itu saya lihat, wah ini trennya jadi kayak gini. Jadi kesimpulan saya adalah saham-saham kayak gitu tadi itu hanya bisa ditradingkan. Nah, ini contoh lagi tadi dia sudah mulai masuk ke stage 2. Sorry, aku kasih lihat ya. Mungkin agak-agak pusing ya, teman-teman netizen, maafkan.
Ya, ini udah mulai membangun, dia membangun satu fondasi dan membangun anak tangga. Ini mulai masuk ke stage 2. Kira-kira kayak gitu sih. Kesalahan aku ini baru baru belum lama kok, 2018 2019. Aku ngerasa kayak gila, gampang banget ya cari ini di saham, untung. Terus aku lipat gandakan gara-gara ini. 2018 aku beli Unilever itu aku kali 10. Jadi dari biasanya aku beli saham nominalnya kan sama terus kan. Terus aku kali 10. Aku pikir kan wah ini blue chip naiknya pelan-pelan pasti gitu. Beda sama saham second liner, aku kaliin 10 beli ini. Loh ternyata bener kan, dia naiknya pelan-pelan. Tapi ya aku kasih contoh, kalau misalkan saham second liner untung 100% itu posisi satu, anggap aja posisi satu. Tapi si Unilever ini aku cuman untung 10%, tapi aku posisi 10 kali. Jadi kan sama untungnya. Terus aku mikir, lah ngapain aku nunggu lama? Akhirnya aku tambahin semuanya 10 kali. Nah, itu ternyata ngefek banget di emosi, di psikologi trading. Yang ini akhirnya aku belajar banget dan itu ngejadi dasar aku ngajarin money management sekarang. Jadi money management yang aku ajarin ini, selain aku belajar dari David Ryan, trader Amerika yang dia hebat banget itu juga aku mix dengan apa yang aku alami gitu. Jadi kesalahan aku dulu tuh jangan sampai teman-teman ngikutin gitu. Jadi dulu kesalahan ini di tahun 2018-an akhir ini very very costly. Kenapa? Ya salah di money managementnya sebenarnya. Terus langsung jadi kayak gampang emosi gitu. Jadi kayak di M-Trade-nya bagus, akunya yang kenapa aku nggak bisa ngejalanin ini? Ternyata aku ada attachment dengan saham-saham itu karena nominalnya terlalu gede. Jadi tipsnya teman-teman kalau mau investing atau trading start small dulu gitu.